Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung dara terbang berempat, terbangnya pula ke gerbang wangsa. Yang menyambut salam dengan semangat, saya doakan masuk surga. Cepat kali masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita tidak, pembukaannya enggak banyak panjang karena ini Ustaz yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Hari ini alhamdulillah kita masuk di Ramadan yang ketiga garis miring 4. Nah, harus pakai garis miring Ustaz, ya kan? Jadi 3 garis miring 4, kalau enggak malah Pak Suwardi. Nah, gitu dia. Karena beliau sekarang sudah puasa yang ke-4, kita masih yang ke-3. Bersama dengan kita hari ini adalah Ustadz Haji Daka Juha Simanjuntak MIKOM, yang ada MIKOM-nya. Mari sama-sama kita dengarkan tanpa mukadimah yang panjang karena kita minta beliau ceramahnya panjang. Karenanya maka mukadimahnya singkat saja. Bagi yang mau nanya silahkan nanya melalui 082163602008. Gak ada siaran ulangan, tembak di bawah. Oke, pada Ustadz kami bicara hormat, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum pasang niat i'tikaf silakan pasang niat i'tikaf ini agar membawa kebaikan kepada kita. Pada Ustadz kami persilakan dengan hormat. Coba aja. Kita udah tunggu jemaah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Shadaqallahu 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua keluarga besar Dharma Wangsa, seluruh kita yang hadir pada siang hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita dari mulai bulan Rajab kemarin sampai Sya'ban lalu selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah Allah telah anugerahkan Ramadan kepada kita. Saya yakin percaya Ramadan ini bukan Ramadan kali pertama bagi kita. Jangan-jangan di antara kita ada yang 30, 40, bahkan 50 tahun melaksanakan Ramadan. Kalau saya lompat galah pertama kali melompat, pastilah bulunya akan jatuh, tidak akan pernah mungkin sempurna. Tapi ya aku pasti pakai trik lah, belajarlah. Kalau yang pertama jatuh, masa yang kedua harus jatuh lagi. Kalaupun harus jatuh, yang ketiga dipelajari lagi. Boleh jadi lompatan yang ke-25 sudah mulai mengarah sempurna, dan lompatan ke-30 aku bisa lebih baik. Jadi ya rahimahullah, berarti kalau kita sudah berpuluh-puluh kali melaksanakan Ramadan tidak ada kebaikan yang dilaksanakan setiap Ramadannya, maka ada yang harus dievaluasi dari Ramadan yang sebelumnya. Kalau ada yang ketidakbaikan, masalah untuk meninggalkan, untuk menjadikan kita jadi lebih baik. Karena memang orang yang mau diatur itu hanyalah orang yang berpasrah kepada Allah. Kalau tidak mau diatur, silahkan untuk tidak mau berpasrah kepada Allah, tidak mau berislam, silahkan. Ada kafir, itu silakan. Orang kafir tidak ada aturan-aturan baginya. Yang ada aturan itu hanyalah kita yang mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sajian Ramadan ini adalah bagian dari kita untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dua petunjuk hidup yang diberikan. Semoga istiqomah kita dalam menjalani. Nabi juga menjamin surga bagi orang yang mau berpegang teguh pada Quran dan Sunnah tersebut. Semoga kita terpilih orang-orang yang ada di dalamnya. Insya Allah bisa meraih surga, berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita ngaji-ngaji kampung saja. Kalau di bulan Ramadan itu kan dianjurkan untuk berbagi kepada yang lain. Nah biasanya sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan itu seringkali kita memilih untuk berbagi itu kepada anak yatim. Tapi ngomong-ngomong berbagi, aku ingat dulu waktu aku masih kafir-kafir dulu. Sempat ya? Iya, dulu kan tahun-tahun 90-an itu kan bapak mama itu kami kalau lahir kan serba jadi. Kalau dari sini kan Pakam, lalu Galang, Dolo. Jadi sebelum Dolo itu ada nama Serbajadi. Kalau dulu kecamatannya namanya Dolo Masiul. Tapi sekarang Pemekaran jadi kecamatan Serbajadi. Pas depan rumahku itu SMA Negeri 1 Serbajadi. Tapi jangan pas sekali, agak merengkan ke sini. Karena kalau pas sekali orang tua, jadi agak pas. Dulu kecamatan Dolo Masiul. Nah, dan rahimahullah, aku ingat dulu kalau orang tua aku itu kan kalau hari raya sering kali datang ke rumah kawan-kawannya. Banyak kali kue kami kan. Yang penting mamaku rajin aja datang. Itu akan dibontoti lah itu dengan ucapan, ibu kan gak hari raya, berarti kan gak buat. Oh iya gitu. Lalu dapat lah. Jadi kami hari raya itu lebih banyak kue hari raya kami daripada orang Islam yang merayakan. Yang penting satu aja, mamaku rajin berkunjung. Pas tahun baru gantian lah orang itu datang kan. Orang yang datang, kami juga buat kue raya juga kok, kue tahun baru. Karena kami buat kue-kuenya itu kan bukan Natal Pak, waktu tahun barunya. Jadi ada lemang, ada dodol, kembang loyang, sampai kue persatuan kami pun ada, lampet namanya. Ombus-ombus spesial. Jadi kalau lampet itu gimana acara ada itu. Lemet kalau orang kita bilang lemet. Jadi hadirin rahimahullah, apa kata bapak itu? Enggak usah kau keluarkan itu. Kenapa gak dikeluarkan? Orang itu kalau aku datang ke tempat orang itu dikasihnya makan-makan. Beda kita. Enggak usah kau kasih kan. Sakit hati kita kalau kita kasih nggak dimakan orang itu. Karena ada orang itu yang mau makannya. Macam baru kenal kau sama orang itu. Jadi apa yang kita keluarkan aja roti kaleng itu. Itulah yang sering aku bilang roti kaleng itu aku populerkan namanya roti anak yatim kan? Karena dalam foto roti kaleng itu nggak ada foto bapaknya, cuma mama saja. Sampai sekarang aku belum dijumpai bapaknya di mana. Mana tahu ada bapak jumpa, ada dia di dalam mawar saya. Nah, ada rahimahullah. Jadi air putih sama teh manis lah. Dulu kan belum populer air mineral gitu. Air putih teh manis kasih. Minumlah, makan, senang aku kalian datang. Memang dunia keluarga, tetangga, teman saling menghormati, menghargai. Tahu kawannya mama itu enggak ada orang itu mau minum, cuma rotinya aja dimakan. Rotinya dimakan, minum gak ada. Sampai dibilang mama, enggak ada kalian yang haus dulu banyak. Roti itu kalian makan, minum enggak. Itu rotiku itu beli dari Cina Galang itunya itu. Nah, sebelum dulu kan enggak banyak minumnya. Lalu mama itu lebih kurang ucapan lagi, enggak ada kemasukan lagi itu di situ. Enggak usah khawatir kalian, halalnya itu. Mereka saling berbisik itu. Kau enggak haus memang, cuma lah bekasnya itu. Aku dari tadi pikirkan gitu. Bekasnya iya. Ya jadi yang dipikirkan itu bekasnya. Jadi mohon maaf pada rahimahullah. Akhirnya mama ngomong, fanatik kali kalian gitu. Aku datang bertamu ke rumah kalian itu tak apa-apa kalian tawarin makannya. Ini minum aja pun nggak mau. Ngapain kalian datang kalau kayak gitu? Tujuan kalian memaafkan buat salahnya kalian kalau kayak gitu. Mereka sering berbisik, udahlah minumlah. Tapi kalau aku minum kau ikut minum juga. Biar kalau ada salah semua kita berjamaah. Jadi siap minum itu kalau orang Jawa bilang ngidu Pak, meludah. Bolak-balik meludah. Nanya, kenapa kau tadi keluar? Meludah aku sama aku kayak gitu. Jadi aku mau bilang gini,
mohon maaf lah Bu, mohon maaf aku tanya ke ibu-ibu. Tapi kalau aku tanya jawab ya Bu ya. Jangan ibu jawab, kau nanya gitu ya. Kalau ibu bertamu ke rumah temennya yang bukan beragama Islam, lalu temennya itu menyediakan air putih langsung air putih atau teh manis langsung dari gelasnya. Jangan-jangan, aku pakai kata-kata jangan-jangan ibu yang hadir boleh jadi lagi, boleh jadi di antara ibu hadir ada juga susah yang mau minum itu, betul kan? Kalau memang ngapain aku bawa contoh dari dulu kan? Jauh kali cerita dari dulu tadi rupanya di sini begitu juga. Jangan mikirkan kan bekasnya kayak mana, bekasnya. Aku cuma bilang kalau itu selalu pikirkan bekasnya. Kenapa makan minum di hotel itu gak ada pernah mikirkan bekasnya? Bukan gak banyak kafe-kafe ini, kota Medan ini gak ada pernah dipikirkan bekasnya. Bahkan bulan Ramadan ini yang disebut dengan bulan keberkahan itu, mereka yang mendapatkan keuntungan. Nggak usah disebutkan nama mereknya, direkam ini. Dia kalau mau buka puasa itu di tempat di kafe itu yang paling banyak udah. Macam mana itu? Katanya bulan penuh keberkahan. Coba lah kalau memang boleh. Ini nanti ada zakat fitrah, ada apapun ada kita semuanya. Kalau boleh ya sama kawannya sendiri lah. Apalagi sama orang lain. Kalau bisa dari kawan untuk kawan balik kepada kawan lagi, semakin kaya kawan kita yang puasa itu makin banyak zakatnya. Sepulangnya dia kayak mana pun tetap akan bermanfaat sama kita juga. Giliran ngutang kau sama tetanggamu. Giliran cash sama Indomaret itu kedatang. Coba lah sekali-sekali di Indomaret Alfamart ngutang kau. Tolonglah belum gajian, aku narik tanggal 17, kasih itu aja dari dulu sampai sekarang. Narik tanggal berapa, tanggal 18 kali juga kau datang aja. Jadi kalau boleh, mumpung ini bulan Ramadan, apalagi kita siapapun bisa nyampaikan kepada lain, ayo adik-adik semuanya, anak-anak remaja, kalau berbuka puasa, carilah tempat-tempat yang punya kawan kita, yang menyajikan hidangannya kawan kita. Jadi kalau mereka tambah banyak keuntungannya, luar biasa, akan kembali kepada kita juga. Itu perputaran uang pas mau berbuka puasa luar biasa itu perputarannya Pak. Kita yang dapat yang kecil-kecil Pak. Lapis itu nanti. Lapis. Yang agak besar-besaran itu bukan kita yang dapat, orang lain. Ada yang mengumpulkan kita juga, yang menahan haus lapar kita juga, yang mendapatkan keuntungan orang itu. Ya dan rahimahullah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Jadi bukan cuma yang kecil-kecil lagi kita dapat, yang besar pun berhak juga kita untuk meraihnya. Ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kembali lagi ya tentang berbagi itu pada yang lain. Saya mau fokus berbagi kepada anak yatim. Yatim itu kan terambil dari kata yatama. Yatama itu ketersendirian. Jadi anak yatim itu definisinya anak yang belum dewasa, ayahnya udah meninggal. Memang orang seringkali berbeda pendapat tentang anak yatim itu, karena ada yang mendefinisikan yatim adalah anak yang belum balik, ayahnya udah meninggal. Kalau anak yang belum balik, ayahnya udah meninggal, mohon maaf, itu anak-anak SD kita yang cewek itu kelas 4, kelas 5 Pak, udah ada yang mens. Anakku yang pertama itu kan cewek perempuan, dia kelas 6, dia udah, mohon maaf, udah haid. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimahullah, itu yang pertama. Jadi yang kelima pun cewek juga. Aku untuk sementara ini gimana? Aku Pak Rahmat walaupun 5 anakku masih sangat sayang aku sama istriku. Iya. Aku kalau jalan ke mall itu masih ku pegang erat tangannya. Karena kalau gak dipegang tak kemana-mana dia bilang. Kalau Pak Rahmat tengok wallpaper handphone kan. Agak lain memang. Iya, karena aku menganggap kalau aku punya masalah di luar sana, dicemooh, dicaci, dimaki, digibahin orang itu, masalah kecilnya itu sama aku. Karena masalah yang paling besar dalam hidupku, ya nengok wajahnya ini. Jadi kalau wajah ibu dijadikan wallpaper di handphone
suaminya, jangan bangga kali, jangan-jangan ibu adalah masalah terberat dalam hidup suami. Jadi kalau gitu, kalau ada yang kelas 5 SD yang udah mens itu berarti udah enggak ini lagi lah, dia udah enggak yatim lagi kalau ayahnya udah enggak ada. Kalau itu definisinya, kalau udah enggak yatim lagi harusnya dia mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya itu. Tapi pandangan surah An-Nisa ayat 5, belum boleh harta itu diberikan kepada anak yang belum sempurna akalnya. Jadi mohon maaf Pak, hadirin rahimahullah, yatim itu bukan hanya ditandai sama balik atau tidak balik, tapi sempurnanya apa. Makanya di luar sana, karena tidak ada indikator tertentu sampai kapan dia disebut masih yatim, orang-orang di masjid-masjid sana atau di masyarakat sana seringkali berbeda pandangan tentang yatim itu, sampai menimbulkan kegaduhan. Pak, itu dia dapat, itu kok nggak dapat, padahal orang itu sama-samanya yang yatim. Ya itu kan masih kecil dia, kalau itu kan udah besar, itu besar badannya aja, itu mau otaknya kecil. Nah, kita tengok dulu anak itu apa definisinya. Mohon maaf Bapak pakar hukum di sini, anak itu kan mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 18 tahun ke bawah itu masih disebut anak. Makanya kalau dia kena hukum disebut anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga masuk pengadilan pun pengadilan anak, kemudian LP-nya pun LP anak. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita itu kalau mengadopsi anak, Pak, mohon maaf ya, mengadopsi anak tapi dari jalur pengadilan, mengadopsi anak atau mengut anak atau mengangkat anak itu umur 18 tahun, anak itu kan harus di-upgrade lagi itu. Kenapa harus di-upgrade? Dia untuk memberikan putusan kepada anak itu untuk memilih mau ikut orang tua kandung atau orang tua angkat. Kalau dia masih mengikuti sama orang tua angkatnya, nanti pas mau nikah upgrade sekali lagi, karena memungkinkan orang tua angkat menikahi anak angkatnya. Ya tidak dirahmati Allah subhanahu. Tapi di tengah-tengah masyarakat kan banyak kalau untuk ngurus mengangkat anak tidak mengalami pengadilan, sampai merahasiakan setutup-tutupnya bahwa kita yang mengangkat itu adalah dinyatakan sebagai orang tua kandungnya, sampai mati anak tersebut tidak mengetahui. Berarti itu ngeprank terus setiap hari itu. Iyalah ngeprank lah tiap hari, bapak banting kamu terus hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak lagi disebut anak yatim kalau usianya sudah 19 tahun. Ya namanya ngaji-ngaji kampung ya, bukan ngaji-ngaji kampus, kampung. Nah hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalaupun belum umur 19 tahun tapi kalau dia udah nikah sudah tidak disebut yatim lagi, karena yatim itu kan dia tamat dari ketersendirian. Jadi mohon maaf ibu, nanti kalau ada bagi-bagi santunan jangan tunjuk tangan dengan ucapan mana bagianku, aku kan yatim, udah yatim piatu canda lagi. Nah, yang mau disantuni itu anak yatim, bukan mamanya yatim, apalagi popongnya yatim. Nah, yang terakhir itu mohon maaf Bapak, di sini kita bolehlah berbeda pendapat, tapi aku pakai sebentar dulu mempresentasikan ini. Yatim tidak lagi disebut dengan yatim kalau emaknya udah nikah lagi. Karena dalam pandangan surah Al-Balad itu surah 90 ayat 15 ngomongnya gini, yatiman dza maqrabah, anak yatim yang ada hubungan karib kerabat. Karena dalam pandangan agama kalau anak itu yatim, maka yang bertanggung jawab terhadap keyatimannya ternyata yang pertama kali bukanlah ibunya, tapi saudara laki-laki ayahnya. Maaf, seandainya ini kalau contoh kan nggak boleh betul-betul. Seandainya saya sudah tidak ada, saya meninggal, berarti anak saya yatim, maka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anakku, laparnya dia adalah saudara laki-lakiku. Kalau kami orang Batak bilang bapak tua, bapak udah, Pak D, Pak Le, Wawa, itulah saudara laki-laki. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau abangku punya anak dua, adik laki-lakiku punya anak dua, mereka punya kemanakan, berarti kan anakku kemanakannya, kemanakan yang yatim. Mereka itu bisa membanggakan terhadap anaknya yang sekolah di mana dengan biaya kuliahnya yang fantastis, dengan biaya sekolahnya yang cukup hebat. Itu bisa membanggakan tentang seperti itu. Tapi jangan kemanakannya untuk sekolah saja pun sudah tidak bisa. Karena bukan karena SPP-nya, tapi biaya operasional yang perlu dipikirkan oleh emaknya itu. Apalagi yang sekarang apa-apa mahal. Beras naik, semuanya serba naik, gula naik, semuanya naik. Tapi kata kawan tuh jogetkan aja.
semuanya yang ramai dan yang menarik dengan harga yang cukup mahal. Belum lagi mikirkan adiknya, belum lagi mikirkan anaknya. Itu yang disebut menghardi anak yatim yang pertama. Siapa itu? Saudara laki-laki ayah. Bu, mohon maaf kalau ada suami yang begitu care, apa itu care itu? Peduli, yang begitu care kepada kemanakan yang yatim, tolong dukung. Kenapa? Berarti dia ngerti agama dan mau menjalankan aturan itu. Tapi kan nggak banyak ibu-ibu yang bisa dukung. Jangan-jangan mohon maaf kalau anakku datang ke rumah uaknya, wah kakak mau masuk pesantren, mama minta duit untuk kakak. Jangan-jangan mohon maaf itu wak laki-laki bisa berkata ini dari wawa, tapi jangan kasih tahu wak perempuannya. Karena bisa tidak terima wak perempuan itu. Dia bisa berkata, kita nikah ini menggabungkan dua keluarga besar, ya jangan cuma kau aja yang punya kemanakan, aku juga punya kemanakan, ya bagi-bagilah kalau kayak gitu. Ibu kalau mau bantu silakan, tapi yang bahasa tanggung jawab itu saudara laki-laki ayahnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, hadirin rahimahullah. Cobalah mohon maaf hadirin rahimahullah, seandainya aku kaya raya, duit banyak kali duitku, tapi waktu aku nyalek gagal. Cobalah, kayanya aku luar biasa Pak, tapi nggak ada anakku, ninggal aku. Kalau nggak abangku, adik laki-laki, semuanya saudara laki-laki itu akan datang itu ngomong dia gini, macam mana Laina, memang udah janji Tuhan itu. Ya macam mana? Kami ini pun yang baiknya dia itu cuman itulah memang kata orang tuh, kalau orang baik itu matinya cepat, orang jahat matinya lama. Jadi macam mana Laina? Kami pun burju kali abang adik kami ini. Kurasa kami keluarga kami nggak sanggup kayak dia itu baiknya. Cuman memang ketentuan Tuhan itu Laina. Kasih sayangnya Tuhan itu sama adik kami itu. Sabar-sabarlah kau. Tapi kita ini yang berislamnya ini, yang mau patuh sama perintah Allah. Duit harta yang ditinggalkan suamimu itu bukan sepenuhnya untukmu. Kau cuma seperempat adanya kau dapat. Orang gak ada anakmu kan. Jadi bapak mama pun udah gak ada. Ya kami lah itu bagiannya. Kami bukan nggak apa kali cuman apalah bisa diapakan. Orang memang apanya itu memang udah diapakan kali pas apanya. Syariat itu yang mau kita jalankan ini. Jangan-jangan cepat itu abang itu ngomong kayak gitu. Tapi mohon maaf kalau aku punya anak banyak dan aku nggak punya harta. Jangan-jangan mereka buang badan padahal ada syariat agama yang tidak boleh bilang kayak gitu juga. Itulah kalau udah masalah duit itu, yang udah SS pun lupa dia. Screenshot Pak, dengan SS dari hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia itu, mereka itu saudara laki-laki ayahnya itu bukan cuma dengan saudara laki-laki yang punya tugas untuk menjadi wali ketika aku punya anak perempuan nikah, tapi mereka adalah pengganti dari siapa? Dari aku yang sudah tidak ada. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mohon maaf ibu kalau hadirin rahimahullah, cukup suami saya berkata iya karena memang saudara laki-laki ayahnya. Kalau kami mau bantu silakan, tapi bahasa tanggung jawab saudara laki-laki ayahnya. Karena konsep Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bu, ada orang Jawa ibu sini. Orang Jawa itu kalau dia nikah ada nggak mecah telur? Ada. Yang mecah itu suami atau istri? Suami. Yang bersihkannya istri. Mana posisi yang di atas, yang mecah atau yang bersihkan? Yang mecah. Yang di bawah yang bersihkan, karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ngomong ibu-ibu, aku mau bilang gini. Kita kalau jadi karyawan itu kan pernah berkata sebenarnya aku lebih pintar daripada bosku. Cuman karena faktor nasib aku jadi karyawan, dia jadi bos. Nggak ada tahu
apa itu? Kemana pun dia dibawanya aku. Dia nggak akan bisa itu memutuskan persoalan kalau enggak aku dimintakan nasihat. Tapi macam mana lah kalau dia ngasih perintah, aku yang ibu yang merasa lebih pintar itu patuh nggak pada perintahnya? Atau berani ngomong gini, bos aku lebih pintar daripada kau, nggak usah banyak kali ceritamu. Berani nggak ngomong gitu? Enggak lah, dipecat lagi. Saya cuma mau bilang bagi ibu-ibu, mohon maaf ini bu, seandainya ibu merasa lebih kaya daripada suami, lebih hebat daripada suami, lebih dimuliakan daripada suami, lebih pintar daripada suami, tetaplah patuh kepada suaminya. Karena itu perintah siapa? Bukan perintah atasannya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibawa muruk ke sana-sana. Aku sering sama ibu-ibu padanya, aku bisa bedakan mana orang itu yang ngurumpi lagi hot sama yang tidak hot. Kalau ibu-ibu itu ngurumpi nggak hot pak, biasa aja ngurumpi. Udah aku bilang memang kemarin tuh ya kayak gitu tapi payah jadi gimana lah. Udah kayak gitu. Itu nggak hot itu. Yang hot itu bisa dibedakan dari mulutnya dengan nadanya. Itu hot itu nada. Tapi jangan tanya Ramadan ini, tak akan ada yang berani begitu. Tapi nanti setelah tarawih telepon mau ngomong apa buat dari siang. Oke lah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang laki-laki. Nah ini pertanyaan ini. Apalagi kalau istriku itu datang sama kakak ipar sambil nyusui anaknya. Kak, tolonglah bantu untuk beli susu. Nanti ada yang gratis yang susu siang-siang. Yang ini untuk susu anak ini. Jangan-jangan ibu itu bisa ngomong gini pak, ibu itu istri kakak ipar itu bisa ngomong, kerja kau kerja, masih muda kau lagi, asik minta ada kerjaanmu, pikir kau enak aja jadi duit ini. Dia akan berkata, udahlah, padahal ini tanggung jawab kalian, cuman kalian nggak mau, ya udah, aku akan besarkan mereka, tanpa kalian juga aku bisa besarkan, sehingga beralih itu jadinya. Padahal yang pertama harusnya saudara laki-laki ayahnya itu kan ibunya kan yang kedua itu. Ya jadi rahimah, kalau padahal kalau ibunya dalam pandangan agama itu kan akan kembali kepada ayahnya atau saudara laki-lakinya, kepada anaknya kan yang menanggung jawab itu siapa? Saudara laki-laki ayahnya. Nah ini pertanyaannya bu, berapa lama masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu? 4 bulan 10 hari. Jangan wallahu a'lam, nggak boleh wallahu a'lam. Apa pula dan bahasa kita 4 bulan 10 hari Al-Baqarah 234. Kalau dia masih subur itu 3 kali suci Al-Baqarah 228. Salah 10 3 kali menstruasi. Kalau dia sudah tidak haid lagi atau menopause, At-Tolak ayat 4 baru 3 bulan. Mohon maaf, beda itu 3 bulan sama 3 kali suci. Ya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 kali suci kan mensnya yang dihitung, tapi kalau 3 bulan kan bulannya. Kemudian hadirin rahimahullah, kalau dia hamil sampai melahirkan. Nah ini pertanyaannya. Kalau udah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari udah dia lewati, lalu dia jumpa sama laki-laki dan klik gitu, boleh nggak dia nikah lagi? Udah selesai masa iddahnya, udah 6 bulan suaminya nikah, boleh nggak dia nikah lagi? Boleh. Tapi cobalah kalau dia nikah lagi, biasanya yang paling heboh itu siapa? Saudara suaminya. Apalagi kakak ipar itu, heboh kali sering kali pernyataannya gitu, udah kumpul-kumpul pernyataan orang ini. Yang pertama itu ngomong gitu, gak ada sayang kau sama lakiku. Banyak yang kayak gini, gak ada kayak kau. Baru meninggal dia udah nikah kok lagi. Mana lah sayang itu? Seolah-olah mereka berpikir kalau dia nikah lagi, itu istri nikah lagi, katanya enggak sayang. Jadi yang sayang itu setiap malam Jumat datang dia ke kuburan itu. Dia buat postingan. Laki kalian itu mana paten? Laki kulah di kuburan, bersama suami di kuburan.
Berok lah itu itu tapi itu yang lumrah di tengah masyarakat. Yang kedua yang paling parah lagi ngomongnya gini, yang nomor 2 itu ngomongnya belum lagi kering kuburannya, udah nikah kau lagi. Macam mana bisa kering kuburan di Medan ini? Hujan terus. Asal hujan banjir. Oh udah banjir malangi orang itu di dalam itu. Yang ketiga agak parah lagi yang ketiga. Berarti sebelum abang kami ini enggak yang mudahan dengan kau itu kan. Pantas lah dulu kau sering reuni. Ini lah rupanya jawaban penuduh. Yang keempat lebih kasar lagi. Kau nggak tertahan kau lagi rupanya ya. Udah otak kau lagi rupanya begini. Pak mohon maaf, harusnya itu mereka bersyukur kalau si wanita itu nikah lagi. Kenapa bersyukur? Iya, karena secara otomatis tanggung jawab itu pindah dari saudara laki-laki ayahnya pindah kepada suami baru. Itu syukur Islam itu ada masa indah, menyebutkan masa indah. Karena itu ada dicek itu sama orang-orang tertentu. Kenapa harus 3 kali suci? Karena jejak-jejak laki-laki itu baru akan bersih, baru akan hilang total. Itu setelah 3 kali menses. Nah, syukur Pak, ada rahimahullah. Jadi sebenarnya kalau tidak ada bahasa indah itu malah dianjurkan apa? Suruh cepat-cepat. Kenapa? Karena secara otomatis tanggung jawab itu pindah. Kau itu aneh, giliran dia sendiri menghidupi kehidupannya semuanya sendiri, lalu kau abaikan dia. Paling nanti kau kasih anaknya itu waktu hari raya, itu kan 100.000 bagi 3. Tapi giliran dia naik lagi heboh kali kau. Padahal itu cintanya kepada kalian supaya satu hari menghardi anak yatim tidak ada jaminannya surga, apalagi kalau sampai 18 tahun kalian biarkan dia seperti itu. Kalian bisa membanggakan makan apa, kalian bisa post untuk kalian lagi di mana. Tapi mereka yang menderita seperti padahal kalian cari surga jauh-jauh, padahal kalian lupakan surga yang terdekat itu. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang punya kemanakan yang yatim, jangan anggap itu sebagai beban, tapi anggaplah itu sebagai tanggung jawab, sebagaimana kita membesarkan buah hati kita. Baik hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimahullah, ini makanya indikator tadi yang ketiga dia tidak disebut yatim lagi kalau dia ibunya sudah nikah lagi. Saya tanya begini, wajar nggak kalau anak yatim itu bandal? Wajar. Kenapa wajar? Karena nggak ada ayahnya. Jangankan anak yatim, mohon maaf, orang tua ibu, kalau ibu udah di atas 50 usianya, itu kan anak yatim itu bisa bandel karena satu kurangnya perhatian kan. Ibu mohon maaf, kalau ibu usianya udah di atas 50, tapi aku perhatikan ini kan gak ada yang di atas 50 ini. Paling kumpari dalam 49 tahun 8 bulan sekolah. Bu, kalau ibu udah di atas 50, anak hebat, anak banyak hebat luar biasa, sukses luar biasa. Yang ibu harapkan bukan duitnya, tapi satu perhatian kan. Ini perhatian dari anak. Ini suruh beli pisang goreng pun payahnya luar biasa. Nah, belikan pisang goreng di Simpang ya. Udah tutup mak. Besok ingatkan, belilah rame kali. Belilah mana? Itu jual itu mana? Coba ibu wakil IPA, kita yang punya anak kecil itu punya anak kecil masih kita dia pengen beli jajan. Kalau ibu kepingin membelikan tapi ibu nggak sanggup, biasanya kan ibu nokoya anak dengan kata-kata nggak enak itu pahit pahit. Makanya sekarang kita di tokoya. Udah aku bilang sama istriku, jangan bilang pahit. Kalau nggak enak bilang nggak ada duit, udah jangan bilang pahit. Terakhir dia mengakali, nggak enak cuma pahit itu. Ya terang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi yang yatim itu kan, yang yatim bandar ya wajar lah. Kenapa wajar? Karena kurang perhatian. Udah anak cuma 2, satu macam bandit, 2 macam bandel. Orang tua yang kaya itu menjadi miskin. Orang tua yang sehat itu menjadi sakit. Itu kalau orang Jawa itu suka ngomong gini Pak, karena istri saya Jawa, bahasanya yang mau diambil gini. Patah ini ayahku, patah
pindah ke Tanah Garapan. Udah di Tanah Garapan di Pasar Ampat itu, suruh pula orang itu udah tanda tangan Bapak, suruh keluar. Ada dendra. Tapi tengok orang tua yang bolak-balik ngomong kata ini malah gak mati-mati. Dari itulah tadi makanya ada kata-kata yang tadi, orang baik matinya cepat, orang jahat matinya. Padahal haram itu ngomong gitu. Iya, haram itu ngomong orang baik matinya cepat, orang jahat matinya lama. Kalau Bapak Ibu masih ngomong juga orang baik matinya cepat, orang jahat matinya lama, berarti yang hadir di sini ini, yang tua-tua ini mati ya. Baik, kita lanjutkan lagi hadirin. Aku kan orang Batak, aku marga Sinan Juta, mama udah PA. Kalau Bapak Ibu tahu Hotman Paris sudah PA sama mamaku beda nasib. Jalanlah Pak ke underpass Titik Kuning itu. Apanya namanya? Jalan apa itu underpass Titik Kuning itu? Apa Pak? Amin. Amin. Iya, yang underpass Titik Kuning itu. Ah, udahlah nanti lah itu. Yang selamanya itu underpass. Jadi kan kalau Bapak perhatikan betul-betul, lukisan yang pertama kan Cica itu Pak. Cica, ada 2 titik, 2 titik dan Cica lagi. Itu orang tua itu Pak, punya simbol Cica itu. Cica itu filosofisnya gini, di mana ada rumah kan biasanya ada Cica. Bedanya Cica itu ada yang di dalam, ada di luar rumah. Artinya, wahai orang Batak, dimanapun kau berada, kau harus bisa beradaptasi dimanapun kau tinggal, baik di dalam daerah ataupun di luar daerah. Udah menghadap kau jauh-jauh untuk meraih prestasimu, jangan lupa hadapkan wajahmu ke 2 titik-titik yang pertama. Apa itu 2 titik-titik pertama? Maaf agak vulgar, tapi memang itu artinya 2 buah dada ibu. Berarti orang Batak itu suruh pulang untuk berbuat baik kepada ibunya. Karena ada aja oknum di antara kami ini payah kali suruh pulang kalau udah sukses. Makanya boleh jadi Raja Inal Siregar itu buat program Marsipaturi Utanabe. Karena kalau udah jadi orang di luar sana payah kali suruh pulang mempaturi, memperbaiki kamu jadi itu keluarga. Cobalah kalau aku punya abang di Kalimantan sana, Bang Mama sakit loh Bang, hasil namamu aja disebutnya, pulanglah Bang, pulang. Belum tentu dia mau pulang, paling dia ngomong kayak gini, kayak mana aku mau pulang, bukan gak apa kali aku sama mama ikut, cuma apa bisa dia pakai. Kau tengoklah kakakmu lagi apa, adik-adik masih apanya dia. Udah lentah apa yang bisa kau apakan aja dulu. Nanti biar apanya itu kau apakan. Ya udah Bang, kalau memang aku tahu gak apa-apa. Apanya itu biar kau apakan. Kutunggu apa itu. Itu orang itu entah apa. Jangan-jangan kita guru ini Pak, kita guru bisa kasih tugas sama siswa itu. Udah kau kerjakan apanya itu tadi. Yang apa itu kan Pak? Iya. Dan anehnya bisa betul Pak. Coba buku telepon sekali lagi. Oh Bang, kamu tinggi nama Bang dan tinggal Mama. Nggak pada suruh pulang. Di situnya parkirannya itu, di situ pintunya, di sini jenazahnya. Dari mulai parkiran sampai pintu ke jenazah, dramatis. Buku tanya dulu Ibu, apa yang mesin pemotong kayu yang Ibu pernah tahu? Singsu, coba ngiang-ngiangkan dulu suara. Dari mulai parkiran sampai pintu ke jenazah. Padahal nasihat orang Batak itu titik 2 itu nempel, maksudnya mama kau masih hidup. Mama kau masih hidup, dia rindu kepingin kau datang, kau gak pernah datang. Dia rindu pingin perhatian, gak pernah kau perhatian. Bentuk perhatiannya siapa yang nyuapkan makan, siapa yang nyediakan air hangat, siapa yang nuntun kalau dia jalan, gak pernah hadir. Giliran dan tinggal, terima dulu, dah mati dana, udah tak bodoh. Ada titik 2 itu nyempir. Jadi ada maka sangat wajar anak yatim itu banyak. Pak, coba nanti bantu aku apa namanya? Kalau kita dari ini dari keluar tol Tanjung Rawa itu kan ada simpang 4 tuh, simpang Kayu Besar, belok ke kiri sebelum sampai bandara. Sampai Batak Wisdo masih desa Senang kayaknya itu masuk ke dalam ada sekolah namanya pesantren Kairo Asyarif. Apa ya? Apa
Aku pernah isi di situ tuh Pak. Jadi pada saat itu aku tanya sama pegawainya, berapa biaya masuk anak-anak kemarin? Pada saat itu 3 jutaan masuk saja. SPP 3,5 juta gitu per bulannya. Kalau kita punya anak 4 sekolah semua, penghasilan untuk suami istri 15 juta, kayaknya mustahil juga itu bisa sekolah di situ. Kalau kita aja susah, kayak mana yang yatim, kayak mana yang miskin. Kayak dia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kepinginlah ada hadir yang tidak membedakan kelas antara anak yatim dan yang miskin. Apalagi mohon maaf, sekarang banyak tokoh-tokoh tertentu atas ketokohannya dia bangun madrasah, dia bangun pesantren, itu bukan dana pribadi yang dia gunakan, tapi banyak dana orang lain. Kalau begitu kan boleh dibuat aturannya 15% atau 20% anak yatim atau anak orang miskin sekolah di situ free semuanya. Kalau enggak, mereka akan mendapatkan kesetaraan dengan yang lain. Di situ tidak akan berlaku kata-kata education is expensive, but stupid is more expensive. Makanya diajar Dewantara itu biaya aja. Anak dalan ada berkata, selagi masih bodoh, maaf, dan miskin masih mewarnai, maka sampai saat itu juga kita akan jadi budak di negeri kita sendiri. Jadi ada rahimah, memang pendidikan tidak bisa, tidak jaminan membuat kamu jadi kaya raya, tapi menjamin kamu untuk berpikir, untuk bisa mengarah jadi lebih baik, menghadirkan regenerasi yang lebih baik. Tapi itulah di negeri ini yang dipilih bukan yang mikirkan pendidikan, tapi yang dipikirkan pokoknya malah mudah-mudahan yang yatim juga bisa sekolah di tempat yang terbaik tanpa harus itu. Aku ada sekolah, ada ngisi di Mangkara di Al-Ihsan itu, pernah juga di Al-Ihsan begini mereka buat tuh. Kalau kan TK-nya cukup mahal juga harganya, cuman kalau dia mau menghadirkan 18 satu lokal misalnya 18 itu 17 anak itu yang digemukkan harganya untuk bisa memberikan gratis keseluruhan kepada yang yatim. Dan uniknya tidak perlu diketahui sama teman-temannya bahwa dia adalah anak yatim. Pantaslah dulu kita waktu SD itu anak sekolah itu bajunya putih, celananya merah, mau apapun ternyata putih itu untuk tidak membedakan kasta-kasta di antara mereka. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama dalam pendidikan yang terbaik di negeri ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Inilah lebih kurang tentang pembahasan yatim. Tapi jangan pula setelah pengajian ini lalu kalau mau beri kepada santunan, oh yatim itu indikatornya ini. Saya malah mau bilang, Pak, walaupun seandainya ayahnya pun masih ada, emaknya pun masih ada, tapi lumpuh dua-dua, nggak bisa apa-apa dua, miskin ekstrim, boleh hadirkan saja dia dalam bentuk bantuan itu. Makanya kalau panti asuhan yang dekat rumah saya kan ada panti asuhan namanya Bani Adam itu, Bani apa, dan panti asuhan yang lain lah, tidak melulu hanya anak yatim, tapi banyak juga yang ada ayah tanpa ibu, ada ibu tanpa ayah, dan ada ayah ada ibu tapi atas dasar apa lemahnya. Jadi seandainya ibu itu udah nikah lagi tapi ekonomi tidak bangkit juga, kalau mau bantu silahkan bantu. Bahasa tanggung jawab yang kita bisa bedakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita rasakan haus dan laparnya, kita juga bisa merasakan empati kepada mereka yang lapar dan kepada mereka yang kepingin berubah nasibnya untuk jadi lebih baik. Mudah-mudahan kita menjadi motor penggerak perubahan itu untuk jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini sangat luar biasa tentang menyantuni dan berbagi kepada anak yatim. Dan ada dua pertanyaan ini Ustaz. Udah masuk pertanyaan. Yang pertama dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, jika seorang istri yang bekerja dengan penghasilan lebih besar dari suami, suatu saat suami minta istrinya berhenti bekerja, sementara istri keberatan untuk berhenti bekerja karena penghasilan suami belum memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Apakah istri tersebut termasuk durhaka terhadap suaminya karena istri harus patuh sama suami? Nah, itu satu. Kan Ustaz. Tanya dulu sama ibu itu apa alasannya bapak itu ini.
Alasan-alasan yang objektif kenapa dia minta istrinya untuk resign. Kemudian yang kedua, sebelum nikah itu kan ada komitmen yang udah disepakati bersama. Kau tahu aku bekerja, dan Islam juga tidak melarang kok wanita itu untuk bekerja, tapi kepatuhan kan tetap diberikan kepada. Itu ada lagu itu biasanya wanita itu suka nyanyi gini, senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu, nah yang itu lanjutkan. Saya tidak bisa berikan langsung putusan sebelum tahu alasan-alasannya. Jadi hadirin rahimahullah, kepatuhan iya, suami istri kau sama udah bekerja semuanya dan kehidupan. Tapi seperti mohon maaf hadirin rahimahullah, suami pergi pagi pulang petang, istri pergi pagi pulang petang, anak-anak itu mohon maaf hadirin rahimahullah tinggal. Memang sebelum nikah itu juga harus diputuskan anak itu mau siapa yang rawat. Jadi ada komitmen yang perlu dipelajari akan hal itu. Anak itu siapa yang rawat? Mau semua pembantu, bapak yang punya putusan itu semua. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah keberkahan dalam hidup itu. Mudah-mudahan hadirin rahimahullah, dengan keberkahan itu insya Allah ketenangan di jiwa itu akan hadir. Jadi hadirin, setiap orang punya cara bahagia masing-masing. Jangan samakan kita mencari kebahagiaan dengan ibu yang cari kebahagiaan. Ada orang yang mengukur kebahagiaan dengan harta, ya silahkan kau ukur dengan harta itu. Tapi mohon maaf hadirin, tidak semua. Ibu kalau duit banyak kan, mohon maaf, kalau duit banyak kan nggak mandi si budak-budak gitu kan, nggak main-main ke pantai Cermin lagi. Main-mainnya udah kemana itu, udah ke Turki kalian sebagainya. Nanti live di TikTok berkata selamat bergabung, jangan lupa mawar. Itu bisa gitu. Tapi kawan kita itu cuman main airnya di depan Tilabu sana, udah bahagia dia. Karena kebahagiaan baginya utuhnya rumah tangga yang saling patuh pada yang lain. Jadi ya dari rahimahmu, apa alasan? Apakah semata-mata gaji dan sebagainya, atau ada something, sesuatu di balik itu? Kalau cuma semata-mata gaji dan sebagainya, nanti bisa dilanjutkan dengan kata-kata bisa nggak memenuhi kebutuhan yang aku begini, siap, karena aku adalah pemimpin di situ. Tapi mohon maaf, ada konsekuensi yang harus diambil dalam hal itu. Jadi ada orang tua itu mohon maaf ada rahimahullah, dia guru besar tapi dia tidak pernah dia tidak pernah menularkan ilmu guru besarnya kepada anak-anaknya, anak orang lain yang dia berikan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan ambil untuk mencerdaskan umat. Yang penting kita tidak lupa sama kita sama keluarga kita, insya Allah berkah. Saya kira itu ya, mohon maaf hadirin, saya kira. Karena mungkin waktu pacarannya di PHP sama suaminya dengan usaha. Boleh jadi itu. Karena kata suaminya, tak, kupikir abang tak miskin kali begini bang. Tapi dulu sudah aku bilang sama kau deh, aku tak punya apa-apa selain dirimu, katanya gitu. Kau aja yang tak ngerti gitu ya. Pokoknya cuma itu aja yang punya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustaz, ada satu lagi nih Ustaz ya. Seorang janda yang menikah lagi berarti tak menjawab anak yatim berpindah ke bapak yang baru. Begitu tadi kata Ustaz. Tapi bagaimana kalau jandanya nikah lagi sampai meninggal? Apakah benar nanti di surga mereka akan bertemu? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nomor handphone itu. Memang aku udah lama lah rasa waktu ini jadi ustaz lah. Memang kalau sejak aku udah lama kali aku rasa aku jadi ustaznya. Itu memang aku perhatikan kan Pak, dari dulu sampai sekarang yang selalu menanya gitu memang ibu-ibu itu. Kalau suaminya udah nggak ada, bisa nggak jumpa. Itu ada ibu-ibu. Saya kira waktu aku jadi ustaz ini belum ada satu orang pun laki-laki yang nanya kayak gitu. Entahlah setelah ini ada yang nanya, belum ada ustaz, istriku nggak ada, bisa nggak ada. Tapi gini dulu, perkara jumpa nggak jumpa, alah orang lain aja pun bisa jumpa, apalagi sama pasangan hidupnya sendiri. Tapi aku tanya dulu gini, pelan-pelan itu aku nanya gini.
Ibu kalau setiap hari ibu masakkan suami menumis Senin, menumis Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Senin dengan menumis. Kira-kira bosan gak tuh suaminya? Bosan. Kepingin gak dia makan sayur asam, gulai dan sebagainya? Kepingin gak tuh? Coba nanti pelan-pelan tanya dulu sama suami. Ini yang bukan janda tapi tanya dulu sama suami pelan-pelan. Bang, nanti kalau aku ninggal, kau ninggal, kepingin gak kau bisa jumpa sama aku nanti di surga? Mudah-mudahan suaminya tidak menjawab, udah gak di dunia sama kau. Di akhirat jumpa kau lah. Dunia sampai akhirat kau aja lah deh. Tapi gini, Itu kan pindah surga ya. mau lah kawan tuh pindah surga. Mau surga ini. Nah, itu aja gitu. Masa dunia numis, akhirat pun numis. Udah kujaga pandanganku, dia juga udah makan. Tapi itu mau dibilang canda-canda, dibilang serius, aku serius. Oh, coba dulu sama-sama kita bacakan dulu takbir ketiga itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afuan wa'akrim nuzulah wa wasimatu kala khasiru sampai ujungnya itu kan wa bedil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Bobo gini kutanya, simak ini betul-betul, jangan ngantuk ini sih. Ini serius sekali apa? Karena banyak hal yang nanya begini. Nah, ini cocok nanti dibagi-bagikan. Kira-kira kalau suami itu meninggal, ibu punya kesempatan untuk menyolatkan, ikut menyolatkan suaminya. Mau nggak ikut menyolatkan? Kira-kira mertuanya ikut nggak menyolatkan? Kalau ada kesempatan, mau kan? Mertuanya nyolatkan, semuanya nyolatkan. Coba tengok, perhatikan dulu, baca ayat Nabi yang disampaikan Nabi itu doanya. Darab wabdilhu darab khairan min darihi. Ya Allah, sampai berdiri aku ini. Sewaktu sholat Pak. Ya Allah, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Wa ahlan khairun min ahli. Gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Boleh jadi keluarganya ada yang bandel, boleh jadi tetangganya ada yang rusak, boleh jadi rumahnya tidak baik. Tapi di situ di kuburan itu digantikan semua. Wa zawjan khairan min zawji. Gantilah istrinya dengan istri yang lebih baik. Itu aja. Serius. Baca juga ya kau. Wa zawjan khairan min zawji. Kau yang ngomong. Ya Allah bilang mereka yang di alam barzakh itu kenapa mereka merasa tenang, bahagia, damai sampai akhirat, sampai ila zulzilatil ardh? Ya karena mereka udah digantikan semuanya. Dia udah tenang karena gak mendengarkan repetan hidup lagi. Dia selama ini berpotensi untuk mengembangkan rumahnya, gak sampai kau mengembangkan rumahmu, atau udah bangun tapi tidak seperti yang kau pikirkan, digantikan. Hadirin rahimahullah. Jadi kalau saya ditanya, mohon maaf hadirin, nggak usah khawatir. Yang penting masuk surga yang dipikirkan. Mau jumpa nggak jumpa, dulu sebelum waktu baru dilahirkan nggak ada kepingin jumpa sama suami kan, kepingin hidup sama bapak sama mamanya aja ya. Setelah udah berumah tangga berubah lagi hatimu. Apa kau nggak pikirkan hatimu bola balik aja, bola balik, dapat lagi yang lebih bagus lagi. Balik jabarnya hatimu. Dan berahmat terus. Jadi perkara bisa atau tidak bisa, kalau saya terjawab ya bisa lah. Itu di akhirat. Nah, dengan orang lain aja pun bisa jumpa. Jadi hadirin rahimahullah. Jadi jangan sampai itu memang ibu-ibu beda sama bapak-bapak. Ibu-ibu memang butuh klik betul baru dia mau berpasangan. Tapi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tanggung jawabnya itu seperti yang kita bilang, dan si wanita itu kalau dia nikah lagi atau tidak nikah lagi, yang terpenting bagimu adalah masuk ke dalam surga itu. Perkara apapun kemewahan yang ada di dalam surga itu, ingat kau nggak pernah bisa membayangkan dalam pikiran, karena itu tidak pernah disebutkan dalam ucapan dan tidak pernah terlintas dalam pandangan. Semoga kita dianugerahkan surga semuanya. Jadi gitu, mau jumpa mau tidak, ya ikhlas lah. Apalagi kalau udah bosan kali di dunia ya, akhirnya jumpa lagi di dunia lagi. Agak nyesel juga kayak gitu saya. Bosan pindah surga ya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada beberapa lagi Ustaz. Tapi udah jam kita sudah, waktu memang harus ini. Jadi mohon maaf kepada yang beberapa orang yang lagi nanya ini, yang belum bisa kita akomodir untuk hari ini. Nanti kita tanyakan pada pengajian yang akan datang, boleh jadi bersama dengan beliau karena beliau masih ada satu lagi jadwal. Nah itu dia. Karena waktu yang sudah sampai pukul 14 ya, waktu Indonesia bagian Muangsa. Kita cukupkan sampai di sini. Informasi bahwa malam nanti sudah akan mulai ada buka bersama di kantin. Silakan bagi yang ingin datang, boleh datang bawa makanan juga nggak masalah. Bawa dari rumah makanya di sini. Itu lebih enak sebenarnya, itu dia, daripada marah-marah di sini juga, ya kan? Jadi datang aja bawa makanan, makanya di sini enak itu rame-rame. Kemudian malam nanti ustadz kita adalah ustadz dekan ya, dekan Fakultas Agama Islam ya, dekan Agama Islam yakni Bapak Rijal Sabri. Kemudian hari Senin pengajian Ba'da Zuhur kita adalah Ustadz Ahmad Fauzan Lubis. Jadi mudah-mudahan kita bisa hadir untuk bersama-sama di sini dan sampai malam ketiga dari malam sab tarawih dan Muangsa masih satu sab kurang. Mudah-mudahan malam ini berkurang terus. Maksud kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang dekat-dekat rumahnya di sini atau yang punya luang waktu, kita ramaikan Masjid Dharma Wangsa. Mudah-mudahan semakin banyak yang ada di sini, semakin mendapat keberkahan kepada kita semuanya. Untuk menutup pengajian kita pada hari ini, kita minta kepada Ustaz untuk menyampaikan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghafur, ampunkan dosa kami ya Allah, pasang hidup kami, anak kami, orang-orang tua kami, jadikan keluarga kami bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Pertemuan yang kami adakan, ridhoilah. Perpisahan kami dari tempat ini nantinya adalah perpisahan yang menghadirkan ilmu, menambahkan amal bagi kami. Yang kami tahu bulan Ramadan ini adalah bulan dikabulkan atas doa-doa. Kami berharap kepadamu ya Allah, berilah pertolongan kepada saudara kami, teman kami yang ada di Palestina sana. Amin. Berikan kemenangan bagi mereka, berikan kemerdekaan bagi mereka. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang takut hanya kepadamu dan sayang kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Senantiasa tunjukilah kami jalanmu yang lurus, jalan yang kau anugerahkan kenikmatan kepada mereka seperti jalan yang minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, bukan jalan yang dimurkai dan disesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada hari Senin yang akan datang.